A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'a tasdidatin fiha. Fatihah adalah merupakan rukun salat yang keempat. Wajib dibaca. Selain Fatihah yang wajib dibaca, ma'a basmalatin juga bersamaan dengan membaca basmalah. Jadi sama, membaca basmalah pun hukumnya wajib, karena basmalah satu ayat daripada surat Fatihah. Selain basmalah wajib pula wa ma'a tasdidatin biha, bersamaan dengan membaca tasdid-tasdidnya yang terdapat di dalam Fatihah. Jadi baca Fatihahnya wajib, baca basmalahnya juga wajib, termasuk membaca tasdid-tasdid yang ada di dalam surat basmalah, yang ada dalam basmalah maupun dalam surat Fatihah. Jadi wajib hukumnya nih membaca tasdid. Wahya arba'u asyaratin. Jumlah tasdid yang terdapat di dalam surat Fatihah itu ada 14. Kita sih nggak pernah ngitung-ngitung. Ulama 3 tasdid terdapat di dalam basmalah, 11 tasdid terdapat di dalam Fatihah. Jadi jumlahnya ada 14. Hitung nih Mayis. Dalam basmalah itu Bismillahir 1, Rahmanir 2, Rahimir, Bismillahirrahmanirrahim. Bismil dalam mil lam jalalah, Rahman dan Ar-Rahim. Jadi 3. Alhamdulillah. Ya, 3 itu dalam basmalah ya. Kemudian dalam Fatihahnya Alhamdulillah Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari waladdallin itu 2, jadi 11. Nah itu satu pun nggak boleh ada yang terluputkan itu. Satu pun nggak ada yang boleh kita nggak baca. Itu mesti dibaca. Alasannya kenapa? Li'anal harfal musaddada, di harfa ini. Li'anar harfal musaddada, karena sesungguhnya huruf yang bertasdid di harfa ini itu dihitung 2 huruf. Jadi setiap huruf yang bertasdid itu kedudukannya adalah sebagai 2 huruf. Fa iza khufifa, maka apabila diringankan, enggak dimusaddadakan, seperti dalam lafaz alhamdulillah yang sebenarnya lillah, cukup dibaca alhamdulillah. Kan khufifa namanya tuh. Si Rabbil alamin enggak baca Rabbi, Rabbillah jadi bacanya. Enggak iyyaka na'budu, cuman iyyaka aja. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Hah? Jadi banyak berubah maknanya. Jadi kan khufifarnya diringankan, dikurangi. Batala minha harfun, maka menjadi batalah minha dari bacaan Fatihah itu harfun 1 huruf. Yang semestinya 2 dibaca 1. Maka menjadi batalah bacaan Fatihah kita. Orang yang bacaan Fatihahnya batal, berarti kesempurnaan rukun Fatihahnya nggak sempurna. Orang yang rukunnya nggak sempurna, sholatnya juga nggak sempurna. Orang yang sholatnya nggak sempurna, sholatnya nggak diterima. Orang yang sholatnya nggak diterima, sama halnya di kagak sholat. Orang yang kagak sholat, matinya dibakar. Gara-gara tasdid. Gara-gara tasdid 1 itu. Masalah.
Gitu. Jadi batola min harfun, maka menjadi batalah dari bacaan baca itu harfun satu huruf. Lah kalau 2 tasdid 2 huruf, 3 tasdid 3 huruf. Ya. Hah? Kalau jumlah fatihah itu ada 14 tasdid, berarti 14 huruf yang kita nggak laksanakan, yang kita nggak tahu. Dalam iyyaka na'budu ya wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Guru mujib dah yang kori dede. Saya dibaca artinya kalau saya sih bukan kori. Ahli qiraat itu. Ya, ahli qiraat itu. Qiraat sabah enggak apa. Qiraat sablang. Itu begitu ya. Makanya kalau kita ngikutin ulama fikih ya insya Allah salatnya beres. Makanya kan dalam memilih imam aja kan pertama yang dipilih itu yang akro. Orang yang bacaan Qori'nya paling bagus, paling bisa, paling menguasai. Setelahnya akro, abqoh, paham. Orang yang lebih memahami disiplin ilmu fikihnya. Biar Qori'nya bagus, ilmu fikihnya nol. Kan ada orang yang Qori'nya bagus tapi penguasaan ilmu fikihnya nggak ada. Mundur deh. Itu belum jadi syarat imam deh. Pertamanya akro, suaranya enak, apalagi saya kayak guru mujib begitu ya. Kapan dengarnya? Nah itu kalau ngimamin, mana saya jangan dikurangi tahdidnya. Agak. Terus akro, disiplin ilmu fikihnya menguasai. Kemudian auro, lebih waro. Ya penampilannya waro. Ya. Kemudian juga ausan, lebih tua usianya. Jadi yang jadi syarat imam itu ya begitu. Kalau di zaman Nabi yang pertama kali hijrahnya Nabi. Siapa yang duluan hijrah barengnya Nabinya, itulah yang lebih berhak jadi imam. Sekarang hijrahnya bareng, dia hijrah, dia juga bareng hijrah. Ya ada yang lebih akrab, bacaan Qurannya lebih bagus. Oh, bacaan Qurannya juga sama juga. Lebih yang apa? Yang lebih apa? Penguasaan ilmu fikihnya lebih dalam. Ilmu fikihnya juga lebih dalam sama dalam. Gerong-gerong juga, yang ini gerong, yang ini gerong. Saya bentar. Aura cari yang lebih warok. Waroknya sama, dia gak warok juga, dia gak sembarangan. Cari yang ausan yang lebih tua. Siapa yang tua udah dorong yang paling tua. Banyak apa lagi? Hah? Apa lagi? Gak ada deh. Terus yang ini yang bininya lebih Banyak. cantik juga ya. Iya. Bininya dua. Kan nih sama-sama ya. Iya. Ini satu bininya nih, yang satu berdua, itu yang udah yang dua. Dua ya. Iya, Itu yang belum begini dua bagaimana? Yang apalagi tiga, lebih abdul lagi. Emang ada di antara yang menambah begitu ya. Nah, tapi saya belum dapetin itu baik di Fathul Wahab maupun di Fathul Mu'in kalau yang Dari langit begitu dari mana gitu? Yang jelas ini gua banyak bohong. Nggak warok jadi ya. Nah, waro jadinya. Iya, makanya dari mana dia? Hilang waronya. Banyak kampung kayak gitu. Udah pasti begini orang ini bohong. Tapi saya belum dapet dari mana sumbernya. Di Fathul Wahab aja syarat-syarat ulama kan. Belum ketemu dia ada sumbernya. Itu aja nih baru ini yang ngomongin. Banyak. Kemudian wa ma'ariayati hurufin fiha. Iya. Selain tasdidnya juga sempurna ataupun nggak ada yang dilewatkan bacaan tasdid dalam Fatihahnya. Wa ma'ariayati hurufin fiha, dan bersamaan pula memperhatikan huruf-huruf di dalam Fatihah. Ya Allah. Huruf Fatihah itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi makhorijul huruf, tempat keluar huruf. Kalau ro keluarnya dari mana, ha dari mana, dot dari mana, dot dari mana. Bogol ya. Ini kan katanya udah kayak kali. Antara top sama kap kan beda ya. Tomat. Antara pop sama kap. Ul. Wati kaca
bacain. boleh kul. Bahkan kalau kul kaf, kalau kul kop. Ada cerita orang yang ngaji belum bisa membedakan antara kop dengan kaf. Kata gurunya, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul. Nggak bisa itu qul. Ya dah didengerin aja sama gurunya, dia baca. Udah tidak baca qul huwallahu ahad, dia siput gurunya. Guru sih main sikut katanya. Enggak bisa itu punya kuat. Bisa. Ngengkap kagak bisa Guru sih katanya main sikut. Nah ini gitu sikut ngomongnya. Wahya ala qiraati maliki bila alifin. Yaitu atas bacaan lafaz maliki bila alif tanpa alif. Memang ada di antaranya ini lafaz maliki itu ada yang dibaca pakai alif, ada yang dibaca tanpa alif. Ada yang maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin. Kalau dibaca maliki itu artinya yang menguasai, yang merajai. Kalau dibaca maliki tanpa alif artinya kerajaan, artinya kekuasaan. Makanya beda. Kalau maliki itu namanya isim fa'il. Kalau maliki itu isim masdar. Ya, jadi kerajaan maknanya, kekuasaan. Jadi sampai sejauh itu kita harus memperhatikan mana huruf yang boleh dibaca pakai alif, mana huruf yang boleh dibaca tidak pakai alif. Seandainya dibaca pakai alif berdasarkan qiraat siapa, seandainya dibaca tidak pakai alif berdasarkan qiraat siapa. Itu harus kita perhatikan sampai sejauh itu. Nah, ini repot bagi orang awam ini. Ya, bagi orang awam repot deh. Kalau sampai duduk ketingkatan mengetahui rujukan qiraat. Ya. Kalau orang awam memang repot juga. Iya susah banget ya mas. Kata bulan kah mas sembahyang kalau begitu. Ya Allah. Ya, orang gitu ya. Iya. Mi'atun wa wahidun wa arba'una harfan. Kalau surat Fatihah itu dibaca tanpa tasdid, maka jumlah huruf Fatihah itu menjadi 141 huruf jumlahnya. Kalau tanpa tasdid. Wa yamat tasdidatiha mi'atun wa khamsatun wa khamsuna harfan. Kalau Fatihah itu dibaca bersama dengan bacaan tasdidnya yang jumlahnya ada 14 tadi dari surat Fatihah, maka jumlah huruf Fatihah itu menjadi 155 huruf. Jadi 141 ditambah 11 menjadi 155. Boleh jadi hampir 14 huruf yang hilang. Sampai 14 huruf yang dikuranginya, yang dihilangkan. Wa makharijuha, dan makharijil hurufnya. Jadi juga kita wajib memperhatikan makharijil huruf, tempat keluarnya huruf. Ail huruf yakni huruf kama kharajil dodin wa ghairiha, seperti tempat keluar huruf dot dan lainnya. Dot tempatnya di mana, fa tempatnya di mana, ro tempatnya di mana, ain tempatnya di mana. Kadangkala antara ain dengan alif kan kita sih nggak bisa membedakan. An'amta alaihim, an'amta alaihim. Jadi bukan an'amta alaihim, an'amta alaihim. Jadi antara ain dengan a sama. Salah. Alif bagaikan orang menyuapkan anak kecil. Gitu. Orang mujib kalau kita sebut alif, kayak orang nyuap anak kecil makan. Iya. Iya emang kudu ngaji. Kalau ain ya. Ngaji qiraat juga emang. Ya. Qiraat.
Makanya kan tadi urutan pertama orang yang jadi imam itu yang akro, yang keilmuan qori'nya itu lebih benar-benar. Kalau nyebut sin, bismillah itu bagaikan orang nyebut bis, mobil bis, ya mobil bismillah. Itu kan bas ya. Basin bawa bis kan? Mobil bis. Nah, itu. Ada ukurannya itu. Wa ghairiha dan selain dot. Ya apa aja dan selain dot. Harus sesuai tempat makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Falau abdala qadirun. Falau abdala, maka kalau seandainya seseorang menggantikan, qadirun artinya orang yang kuasa, yang mampu dalam qiraat ya. Awaman amkanahu at-ta'allumu, atau seseorang yang memungkinkan baginya itu untuk belajar. Harfan saja satu huruf aja yang diganti, yang dirubah. Diakhara dengan huruf yang lain, makharijul huruf yang lain. Walau dhad dan bidhain. Walaupun hanya sebatas huruf dhad diganti dengan makharijul huruf dhad. Jadi bukan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tetapi waladzalin. Malzubi. Alhamdulillah. Kebanyakan kedengeran kayak dal. Kebanyakan Iya. Orang Jawa di dasar Alhamdulillah ya. Iya kan kalau orang Sunda biasanya azan aja adan kan. Iya, Adan. Dohor. dahor. Adan dohor. Salat dohor kadang-kadang ada yang ini. Yang anu. Dia padahal mampu tapi diganti makhraj huruf yang semestinya dhad diganti dengan dha. Atau dengan yang lain, huruf lain. Aulahana lahnan yughayyirul makna. Atau dia bermain-main lahnan sebagai permainan, yughayyirul makna yang dapat merubah makna. Lahin artinya. Lahin itu main-main sembarangan, sembrono nyebutin huruf. Bermain-main. Kakak seritai an'amta, seperti mengkasrohkan ta dalam lafaz an'amta, yang sedianya an'amta tetapi diganti, dilahinkan menjadi an'amti. Jadi an'amti. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi bukan an'amta, an'amti. Au dhammaha, atau dia mentumahkannya, an'amtu. Ya. Itu namanya merubah. Karena pengertian an'amta itu yang engkau telah beri nikmat. Kalau an'amtu yang aku telah beri nikmat. Yang nikmatin. Kalau an'amti itu perempuan yang telah diberi nikmat. Merubah makna deh. Lahir namanya merubah makna. Kalau an'amta artinya yang engkau telah beri nikmat. Kalau an'amti yang perempuan engkau telah beri nikmat. Kalau an'amtu diberi nikmat, itu udah merubah makna. Jadi kita yang Ini nggak boleh. Wa kasri kafi iyaka, dan mengkasrokan lafaz iyaka menjadi iyaki. Iyaki na'budu wa iyaki nasta'in. La dhammaha, dan tidak termasuk merubah makna kalau seandainya itu didhamahkan. Yaku. Gimana tuh? Iya. Iyaku na'budu wa iyaku nasta'in. Jadi nggak termasuk merubah makna itu. Boleh. Kalau dhammaha dibaca dhammah lafaz kafnya. Fa in ta'amada zalika wa alima tahrimahu batalat sholatuhu. Fa in ta'amada zalika, maka jika ia menyengaja zalik berbuat yang demikian, merubah